Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep manajemen komunikasi. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memperdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya. Nah, kenapa kita harus memberdayakan anggota tersebut? Karena agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan tersebut. Manajemen mempunyai tanggung jawab tertinggi atas berbagai pengambilan keputusan yang mana hal tersebut berkaitan dengan bidang yang dibawahinya. Karyawan dan manajemen itu merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan karena untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, baik itu tujuan organisasi maupun untuk tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Manajemen yang baik adalah manajemen yang dapat berkomunikasi dengan karyawan secara tepat, dan manajemen merupakan suatu proses merancang dan memelihara suatu lingkungan di mana orang-orang yang bekerja sama di dalam suatu kelompok tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan seefisien mungkin. Dua, yaitu komunikasi. Menurut Oteng Sutesna, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pernyataan dari orang ke orang lain atau dari kelompok ke kelompok. Ia adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku perorangan dan kelompok-kelompok di dalam suatu organisasi tersebut. Proses komunikasi ini dapat dilihat pada skema. Yang pertama, satu, pengirim pesan atau sender. Yang kedua, simbol atau isyarat. Yang ketiga, media atau penghubung yang merupakan alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang keempat, mengartikan kode atau isyarat setelah pesan diterima melalui indera, yaitu telinga, mata, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami dari pesan tersebut. Yang keenam, yaitu balikan atau feedback. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Tiga, yaitu manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi oleh Hari Irawan didefinisikan sebagai proses yang menggunakan manusia, keuangan, dan sumber teknik yang berfungsi membentuk komunikasi antar perusahaan dan antara perusahaan dengan publiknya. Sedangkan menurut Egan dan Kowan menegaskan bahwa model tersebut harus konsisten terhadap dua hal, yaitu yang pertama, model merupakan alat mengukur kekuatan dan kelemahan dari human system. Dan yang kedua yaitu model dipusatkan pada manajemen strategik dan human system. Dari uraian tersebut, proses manajemen komunikasi dapat dibangun melalui interaksi antar sesama manusia, menambahkan bahwa kegiatan manajemen tersebut dan kegiatan diaplikasi dari fungsi-fungsi manajemen. B, yaitu konsep dasar manajemen komunikasi. Yang pertama, implementasi manajemen komunikasi. Nah, dalam implementasi ini ada fungsi manajemen komunikasi, yaitu fungsinya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan melakukan pengawasan dengan komunikasi dalam organisasi, baik itu dalam posisi sebagai atasan maupun bawahan.
Robert Simons menjelaskan ada 4 dasar tahapan yang disebut managerial planning, yaitu yang pertama, atur ulang banyak informasi menjadi lebih sederhana namun kategori bermakna. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan para organisasi tersebut atau perusahaan dalam memahami dan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kebijakan dan arahan pemimpin. Yang kedua, membedakan informasi penting dan hilangkan informasi yang tidak penting. Yang ketiga, melihat peristiwa, fenomena, dan konsep yang berhubungan dengan masalah dalam sebuah konteks terpadu yang membuatnya lebih mudah untuk memahami atau menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang keempat, merumuskan strategi yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk rencana dan mereka implementasi. Kedua, fungsi manajemen komunikasi. Kohler mengemukakan 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini merupakan dengan melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh narasumber atau pemimpin kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer, yaitu mengawasi perpindahan pemerintah informasi pengirim pesan kepada bawahan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam fungsi ini berarti memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan dari atasan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban harus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Yang terakhir yaitu fungsi integratif. Pada fungsi ini, organisasi sebagai suatu sistem harus berintegrasi dalam satu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kedua, fungsi manajemen komunikasi. Kohler mengemukakan 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini merupakan dengan melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh narasumber atau pemimpin kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer, yaitu mengawasi perpindahan pemerintah informasi pengirim pesan kepada bawahan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam fungsi ini berarti memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan dari atasan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban harus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Yang terakhir yaitu fungsi integratif. Pada fungsi ini, organisasi sebagai suatu sistem harus berintegrasi dalam satu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Oke, yang selanjutnya tentang efektivitas manajemen komunikasi. Dalam sebuah komunikasi perlu adanya suatu proses sosial untuk menyampaikan perasaan, baik informasi yang berupa ide-ide ataupun gagasan dalam rangka mempengaruhi orang lain. Menurut Marcello Dono Pietro, dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, antara lain 1. Karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message atau selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut dengan penerima yang tertentu. Yang kedua yaitu komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawa oleh message atau message tertentu. Yang selanjutnya yaitu suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas daripada secara tertulis. Kalau dikatakan bahwasanya lebih efektif mana komunikasi secara tertulis
atau komunikasi secara lisan, tentu lebih jelas komunikasi yang secara lisan, karena jelas kita bisa face to face. Ketika tertulis pasti ada kesalahpahaman. Manajemen komunikasi adalah kompetensi yang harus dimiliki organisasi yang merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang memerlukan orang lain, berbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok yang terdiri dari pimpinan, bawahan, kelompok untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu manajerial. Manajemen dalam istilah komunikasi manajemen memiliki pengertian sebagai aktor. Aktor itu pelaku, sehingga disebut dengan istilah komunikasi manajerial. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam komunikasi untuk melaksanakan kepemimpinan adalah trait approach, di mana jiwa kepemimpinannya seorang lahir dalam diri individu dengan sendirinya yang tampak pada karisma dan perilaku kepemimpinan yang memiliki dan bukan sengaja untuk dibentuk. Yang kedua itu style approach, yang mengklasifikasikan gaya kepemimpinan menjadi gaya otoriter. Yang ketiga yaitu effectiveness versus efficiency approach, yang memfokuskan pada efektivitas. Yang keempat yaitu contingency approach, yang bahwa kesuksesan gaya kepemimpinan efektif tergantung pada situasi yang terjadi. Yang kelima yaitu power approach, yang memiliki reward power, kekuatan untuk memberikan imbalan. Yang keenam itu function approach, yaitu beberapa fungsi yang melekat dalam diri pemimpin yang meliputi manajemen of attention. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan pembahasan manajemen komunikasi adalah proses manajemen komunikasi dapat dibangun melalui interaksi antar manusia. Dalam prosesnya, bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk mentransmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi, baik berupa ide atau gagasan dalam rangka mempengaruhi orang lain, dan implementasi komunikasi manajemen.